Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amtul Nur dengan NIM 22000101 kelas 1B PG PAUD sektor 9 Ki Hajar Dewantara. Baik teman-teman semua, di sini Nadia akan menjelaskan mengenai kepaudan. Sebelum lebih lanjut mengenai pendidikan anak usia dini, Nadia akan membahas mengenai definisi pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk terciptanya suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga, anak sejak lahir sampai dengan umur 6 tahun sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Lalu anak usia sejak lahir hingga 8 tahun yang terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Definisi pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 5 tahun yang dilakukan melalui kegiatan pemberian rangsangan serta stimulus untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan si anak. Pasti alasan PAUD itu penting. Yang pertama ada alasan psikologis, di mana pada masa anak-anak ini berat otak dan perkembangan otak berkembang secara baik. Lalu ada tujuan pendidikan anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan potensi yang berada pada anak usia dini untuk mempersiapkan hidup dan menjalani hidup bersama lingkungan sekitarnya. Lalu tujuannya adalah meletakkan hal-hal dasar mengenai belajar. Menurut Yuliani Nuriani Sejiono, tujuan pendidikan anak usia dini yang pertama adalah mengenai aspek moral agama. Lalu ada aspek bahasa, aspek motorik, aspek kognitif, dan aspek seni, serta aspek sosial emosional. Lalu ada fungsi pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada fungsi adaptasi, yang kedua ada fungsi pengembangan, yang ketiga ada fungsi sosialisasi, dan yang terakhir ada fungsi bermain. Fungsi yang pertama, fungsi adaptasi, ini membantu anak agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Lalu fungsi yang kedua ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini membantu anak untuk mengembangkan potensi yang berada pada dirinya. Lalu fungsi yang ketiga ada fungsi sosial, yakni membantu anak dalam keterampilan sosial yang dimiliki si anak. Lalu yang terakhir ada fungsi bermain untuk memenuhi kebutuhan bermain anak. Lalu ada lingkup anak usia dini. Yang pertama ada formal, yaitu ada taman kanak-kanak. Lalu ada lingkup non-formal, yaitu kelompok bermain, taman penelitian anak, tapas, BIA, TPA, TPQ, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.